Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, khususnya jemaat Tuhan di Brastagi, bahwa saya mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati kita, dan juga saudara-saudara yang ada di luar Brastagi, seperti di Bandung, Jakarta, maupun di Singapura. Saya mau sampaikan salam saya untuk kalian semua. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu salam kami dari Mami maupun dari Jeremy dan Josiah untuk kita semua. Saya harap kita semua bersuka cita walaupun sulit untuk melihat situasi yang sedang terjadi, yaitu pandemik atau juga COVID-19 ini. Namun demikian, di tengah-tengah itu, kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan, bahkan juga perlindungan dari Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin bernyanyi. Nyanyian itu adalah sebuah pujian saya yang memberikan syukuran saya kepada Tuhan atas panggilan Tuhan terhadap saya dan penebusan Tuhan atas hidup saya. Dan saya selalu hendak memuji Tuhan walaupun suara saya tidak sebaik seperti banyak orang, namun saya tetap mau merendahkan diri dan memuji Tuhan dan menyembah Dia, sehingga kita semua ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pujian ini. Dan saudara bisa nyanyi bersama dengan saya, khususnya di Gereja Elim Kairos di Brastagi. Ikuti pujian ini dan setelah itu kita akan berdoa. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba mengucap syukur pada hari ini, ibadah hari Minggu bersama dengan jemaat Gereja Elim Kairos di Brastagi. Dan juga Tuhan, mereka yang mendengarkan, yang ada di Jakarta, Bandung, dan Singapura, bahkan di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami mendengarkan dengan iman, kami mendengarkan dengan keyakinan kami, bahwa firman Tuhan nantinya berbicara kepada kami. Bahwa firman Tuhan ada kuasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa yang susah nantinya akan mendapatkan pengharapan dan juga penghiburan. Yang sakit Tuhan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, mereka akan disembuhkan. Ya Tuhan, mereka yang terikat akan dibebaskan. Mereka risau hatinya oleh karena pandemik ini Tuhan, atau COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkata, aku menyertai Engkau. Karena itu Bapa di sorga, kami datang mau duduk di bawah kaki-Mu, duduk diam dan mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan Yesus berbicara kepada kami, kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, pada pagi ini saya mau sampaikan bahwa dalam ujian itu ada berkat. Nah, oleh karena itu, saya mau membaca dulu dari Alkitab kita. Kalau saudara punya Alkitab, mari buka dari Kejadian pasal 22 ayat 1
sampai dengan ayat yang ke-18. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, yang memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya itu. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini, yaitu kita mulai dari ayat 1. Perhatikan saudara bahwa setelah semuanya itu dikatakan, ayat 1 ya. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, lalu sautnya,
Ya Tuhan. Perhatikan saudara, ayat kedua berkata apa? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana segala korban, bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup Abraham, Tuhan bertemu dengan dia. Kemudian Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan kepada dia dijanjikan seorang anak kepada dia, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita lihat setelah Tuhan memberikan anak kepada Abraham, di mana Abraham menunggunya lebih kurang 39 tahun. Perhatikan saudara-saudara. Dan sekarang tiba-tiba Tuhan katakan, bawa anakmu dan pergilah ke Moria dan persembahkan anakmu ini. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini, kalau kita perhatikan saudara bahwa Tuhan sudah memberikan, kemudian Tuhan mau mengambil dari Abraham. Dan saudara, kalau kita lihat kebenaran di sini, bahwa Abraham tidak ada, kita lihat ada bantahan, atau juga sepertinya dia tidak setuju dengan Tuhan. Tidak demikian, saudara. Kita tidak temukan dalam Alkitab satu kali pun Abraham menyangga, atau juga Abraham berbantahan kepada Tuhan. Tidak sama sekali. Begitu Tuhan katakan, dan Abraham juga memutuskan, dia katakan, ya Tuhan, aku akan pergi, gitu, seperti itu saudara, akan membawa persembahan korban bakaran, yaitu Ishak. Apa yang terjadi saudara di dalam kehidupan Abraham? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, pertama saudara harus tahu, Abraham mempunyai persekutuan begitu dekat dengan Tuhan Allah Yahweh yang kita sembah hari ini dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, perhatikan bahwa Abraham sudah menunggu selama 39 tahun. Hari ini Tuhan katakan, bawa anakmu dan menjadi korban bakaran. Abraham bisa jadi berpikir beberapa hal di dalam hatinya. Pertama, dia berkata seperti ini, Tuhan yang kasih dan Tuhan pula yang mengambil. Kemudian dia pasti berpikir bahwa Tuhan yang berjanji untuk menjadikan satu bangsa yang besar melalui Ishak. Masakan Tuhan akan membunuhnya? Bisa saja saudara. Tetapi satu hal yang kita perhatikan di sini, kenapa Abraham bisa begitu menuruti? Saudara dan saya mau sampaikan, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita selalu berdoa, kemudian kita selalu mendengarkan Tuhan, kemudian kita melihat ada kesaksian dalam kehidupan kita, saya pikir kita selalu akan menuruti perintah Tuhan. Saudara, kita bukan Abraham, tapi kita coba melakukan kepada hal-hal yang kecil. Apa yang bisa saya kerjakan yang Tuhan suruh? Simple dulu saudara, supaya kita bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan minta, kemudian kita bisa mengerjakan. Saya mau sampaikan kepada kita semua saudara, kalau Abraham bisa melakukan seperti ini, karena dia punya persekutuan yang begitu indah kepada Tuhan Yahweh Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita, dalam kondisi pandemik ini, saudara, dalam kondisi COVID-19 ini. Apakah kita berani mengatakan, oh, aku tetap mengasihi Tuhan. Oh, aku tetap bisa melayani Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita? Hati-hati, saudara. Kadangkala kita merendahkan diri dengan cara yang salah. Mungkin kita selalu berkata-kata, perasaan kita, emosional kita yang keluar, saudara. Itu pun hati-hati, saudara. Karena kalau kita punya persekutuan, kita punya hubungan dengan Tuhan,
Kita juga nggak mau katakan, oh aku nggak dapat PK, sekalipun aku melayani, saudara. Bukan begitu caranya, saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu melihat ada berkat yang akan datang di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Makanya saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, hal yang pertama adalah saudara mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Berapa kali Abraham encounter dengan Tuhan? Lebih kurang, saudara, berkali-kali kalau kita lihat perjalanan Abraham dan kemudian berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia mendengarkan suara Tuhan, dia mendengarkan janji Tuhan di dalam hidupnya, dia memberikan korban bakaran kepada Tuhan sebagai pengikat janji kepada Allah yang disembah oleh Abraham, saudara-saudara yang diberkati. Dan hari ini kita sembah dalam Yesus Kristus. Untuk taat itu, saudara, saya percaya itu pertama adalah melalui doa kita, melalui persekutuan kita. Nah, saudara, untuk hal itulah kita bisa melakukan dengan mudah, saudara. Kalau tidak, kita sulit. Apakah kita datang ke gereja waktu disuruh, saudara, kita mau pergi ke gereja, kita mau melayani Tuhan. Kemudian saudara, waktu Tuhan mengajak kita untuk berkorban, apakah kita bisa berkorban? Kita bisa, saudara, beriman kepada sesuatu yang kita nikmati. Oh Tuhan, berikan aku, haleluya. Kita bersuka cita. Tetapi saudara, apakah kita bisa beriman ketika Tuhan meminta sesuatu? Bahwa kita siap untuk memberikannya. Nah, ini yang akan membuat kita menjadi berbeda. Saudara tahu, ketika pertama kali saya menerima Tuhan di dalam diri saya, bahwa Yesus Kristus yang datang dalam hidup saya, saudara. Saudara, adalah hal yang sulit bagi saya, karena saya itu bukan mempunyai background seorang Kristen. Saya dari suatu agama, saudara, yang sama sekali tidak mengerti apa itu kekristenan. Sama sekali. Pada waktu itu, saudara, ketika saya mencari, dan akhirnya saya menemukan Kristus di dalam hidup saya. Dan saya mulai terus menggali. Akhirnya Tuhan mengatakan, tinggalkan usahamu. Dan saudara-saudara, itu merupakan satu hal yang paling sulit. Tetapi dengan kekuatan doa dan juga kekuatan saudara, teman-teman yang mendukung saya, akhirnya saya bisa meninggalkan usaha yang saya kerjakan, saudara. Saya percaya bahwa bukan setiap orang harus meninggalkan usaha. Ini tidak, saudara. Ini pengalaman pribadi saya, saudara. Ketika Tuhan mengajak saya untuk meninggalkannya, saya mulai meninggalkannya, saudara. Bukan sampai di situ. Ketika saya masuk ke gereja, saudara, dulu ada satu gereja yang tidak kuat, tidak kaya, saudara. Dan saudara, segala sesuatu yang saya miliki, secara membabi buta, saudara, saya menyerahkan kepada Tuhan dan kepada gereja, saudara. Nah, ini, saudara, langkah pertama, bahwa kalau kita mempunyai persekutuan, dan ketika Tuhan berbicara, saudara, iman kita itu apakah hanya untuk menerima, atau iman kita juga bisa memberi dan menjadi diberkati, saudara. Ini langkah pertama. Saya mau katakan, karena itu Abraham akhirnya, saudara, dia tidak berbantah-bantah. Dia langsung mendengarkan Tuhan dan kemudian dia mengikuti, saudara, apa yang Tuhan katakan kepada dia. Apakah kita bisa hari ini sebagai orang percaya, kita yang di gereja Elim Kairos, apa yang Tuhan katakan, apakah kita bisa menurutinya? Saya pikir bisa, saudara. Dimulai dari persekutuan kita, dimulai dari doa kita, dimulai dari hal-hal kecil kita. Apakah persembahan, apakah perpuluhan. Saya tidak tahu, saudara, kalau kita mulai melakukan itu, kita sangat diberkati. Haleluya. Kita akan masuk poin kedua. Poin yang kedua, saya mau berbicara hari ini adalah dari ayat yang kelima. Mari kita perhatikan, saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham pada ayat yang kelima. Firman Tuhan dikatakan demikian. Perhatikan, saudara, bahwa Abraham itu berkata seperti ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya atau kedua pembantunya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku berserta anakku akan pergi ke sana, kami akan
sembayang, sesudah itu kami akan kembali. Perhatikan saudara, dia berbicara dengan satu kalimat yang positif. Satu kalimat yang bisa diungkapkan kata-kata iman, saudara. Dia katakan kepada kedua bujangnya bahwa aku akan pergi ke sana, setelah sembahyang aku akan kembali. Saudara, bisa nggak kita di dalam kehidupan kita untuk hidup dengan iman yang positif? Di dalam situasi pandemik ini, di dalam COVID-19 ini, apakah kita berani untuk berkata-kata hal kehidupan? Kalau kita melihat dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21, di situ dikatakan apa? Hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Betapa pentingnya saudara perkataan kita. Saudara, ucapan kita. Kalau kita ucapan kita terus negatif, kita ini bahaya saudara. Tapi kalau perkataan kita adalah perkataan yang ada kehidupan, ada iman, saudara, itu sangat berkenan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Tetapi dengan iman Tuhan menjadi berkenan. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Memang usaha kita dalam kondisi yang sulit. Bukan saudara sendiri, hampir seluruh dunia terjadi perlemahan ekonomi. Tetapi saudara dan saya sama-sama berdoa dan kita percaya bahwa satu hari kelak bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu tidak konsisten dalam mengiringi Tuhan, dan kadangkala kita sukacita, kadangkala kita tidak sukacita, kadangkala kita angkat tangan, kadangkala kita nggak mau angkat tangan. Tidak demikian seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya bersaksi tentang seorang wanita, saudara. Wah, itu kesaksian yang luar biasa. Ketika anaknya bekerja di Bali, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saudara tahu ada sebuah peristiwa yang terjadi, anaknya tabrak, saudara. Ketika anaknya tabrak, saudara, itu tangan patah, kaki patah, saudara, hampir seluruh tulangnya, saudara, patah, saudara. Hanya kepalanya, saudara, dia pakai helmet, dia selamat. Kemudian ibu ini sangat khawatir bagaimana harus pergi ke tempat yang begitu jauh dari Medan ke Bali. Itu tidak gampang, saudara. Kemudian ada saudaranya merasa, wah, sudah meninggal seperti itu. Dalam kondisi krisis seperti itu, maka kami berdoa, saudara. Nah, apa yang terjadi sampai ke Bali, saudara, kita berpikir biaya, bagaimana tempat tinggal, tidak ada orang yang dikenal di sana. Namun demikian, oleh karena doa, saudara, anaknya ini melewati proses operasi, kemudian sudah selesai itu, dan kemudian Tuhan menyediakan tempat tinggal lagi untuk wanita ini, untuk ibu ini, saudara. Nah, saya mau sampaikan, saudara, ketika Tuhan sudah membuat hal yang begitu besar, dan sekarang muncul ada masalah, saya selalu katakan, ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dulu. Kita tidak boleh lupa. Hari ini kita harus bersyukur di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah perlemahan ekonomi, di tengah-tengah kadangkala kita tidak bisa berdoa, dan disinilah kita harus melihat semua kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi, apa yang sedang saya alami, aku mau menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang melakukan dahulu kala, Tuhan juga bisa melakukan untuk zaman ini. Persoalan, masalah yang kita hadapi. Tetapi kita perlu apa? Kita perlu terus melihat kepada Tuhan. Seperti Abraham katakan kepada kedua bujangnya. Dia katakan apa? Aku pergi ke sana, kemudian sembahyang, kemudian saya kembali bersama dengan anak ini, saudara. Ini merupakan satu kata-kata yang luar biasa. Mungkin kedua bujangnya, saudara, tidak mengerti apa maksud Abraham berkata seperti itu. Mereka positif saja. Dan pasti juga Abraham sudah punya satu, saudara, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan,
yang disembah Abraham, Allah Yahweh yang kita sembah dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan pasti ada sesuatu yang Dia mau lakukan di dalam hidup saya. Saudara-saudara, berapa di antara kita kadangkala, saudara, kalau ada masalah langsung katakan, sudah, aku nggak usah gereja. Oh, sudah, aku dilukai. Oh, kita terus saudara, sakit hati, kecewa, dan tidak berkata-kata dengan kata-kata yang positif di dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kita memang melewati badai, kita melewati masalah, kita melewati ujian. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak, saudara. Tuhan menyertai kita. Immanuel dikatakan. Kalau kita berdoa bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang sudah memberikan pengalaman di dalam kehidupan kita, maka Dialah Tuhan yang akan menolong saudara. Saudara-saudara, saya mau katakan ada begitu banyak orang-orang yang sedang melewati. Tetapi saudara, iblis datang untuk mencuri sukacita, damai sejahtera, sehingga saudara tidak melihat lebih daripada segala sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian saudara tidak mengatakan, aku percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan oleh Abraham. Sekalipun Tuhan meminta anaknya, tetapi dia berkata-kata kepada orang lain, aku pergi setelah sembahyang kepada Tuhan Allah Yahweh, kemudian aku akan kembali berjumpa dengan kalian. Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu kehidupan. Janganlah kita berkata-kata selalu negatif dalam situasi apapun. Dan jangan bergaul dengan orang yang suka negatif. Jangan bergaul dengan orang yang suka gosip, tapi bergaullah dengan orang-orang yang selalu mempunyai iman, yang selalu berkata-kata kehidupan, yang selalu mempunyai kesabaran untuk melihat ada sesuatu yang baik akan terjadi. Banyak di antara kita ketika kita dipilih menjadi anak Tuhan, kita dipilih menjadi hamba Tuhan, pada saat didoakan kita semangat. Tetapi setelah berapa lama kemudian kena ada masalah, ada persoalan, kemudian kita katakan, oh sudahlah aku keluar. Tidak boleh demikian, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hal yang ketiga saya mau sampaikan, saudara-saudara yang diberkati, dalam kehendak bebas, Abraham menentukan pilihannya, saudara. Nah, Tuhan memberikan kepada kita freedom. Tapi dalam freedom itu, kita harus memilih hal yang tepat. Saudara, bukankah Abraham bisa berbuat salah? Bisa aja, saudara. Tapi kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita perhatikan kepada firman Tuhan, yaitu kalau kita lihat bahwa Tuhan apakah mengenal hati Abraham? Jawaban kita tentu iya. Mari kita perhatikan, saudara, pada ayat 12. Waktu Abraham sudah mempersiapkan anak ini, saudara, untuk dipersembahkan. Perhatikan, saudara, dia pergi kemana? Ke Gunung Moria, saudara. Mari saya mau baca dulu, saudara, pada firman Tuhan hari ini, supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, di situ dikatakan adalah bahwa Tuhan menyuruh Abraham ke Gunung Moria. Nah, saudara, ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan, saudara, ada satu kalimat dalam Alkitab bahasa Indonesia yang luar biasa, saudara. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan oleh Tuhan ayat 12, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah.
pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu hati Abraham? Saya mau katakan, tentu tidak. Tuhan tahu hati Abraham. Tuhan tahu siapa Abraham. Tuhan tahu hati kita semua. Tetapi saudara-saudara, disinilah penting bagi kita bahwa di dalam free will kita, di dalam kebebasan kita, bahwa kita menentukan pilihan kita, saudara. Nah, sekarang Tuhan katakan, sekarang telah ku ketahui bahwa engkau adalah seorang yang takut akan Allah. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika dikatakan Tuhan untuk membawa Ishak itu ke Gunung Moria, saudara. Gunung Moria ini ada sesuatu yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Saya nggak tahu kenapa Tuhan harus membawa ke tempat yang sudah ditentukan seperti itu. Saudara, Gunung Moria ini ternyata juga, saudara, apa yang pernah dibeli oleh siapa? Daud, saudara. Kemudian, saudara, Gunung Moria ini juga, saudara, ternyata disinilah Salomo membangun bait suci. Wow, saudara, ini merupakan sesuatu rahasia yang luar biasa. Nanti saudara temukan. Jadi, baik itu Daud, baik itu Salomo, kita perhatikan kalau Daud membangun mezbah di situ supaya tulah daripada Tuhan itu berhenti, dikatakan. Dia bertemu dengan Arona, kemudian dia katakan, aku mau membangun mezbah di sini. Kemudian Arona katakan, sudah ambil aja. Tapi satu hal, kalau kita perhatikan di situ, bahwa Daud katakan, aku tidak mau mengambil tempat itu dengan gratis. Aku mau membayarnya. Disitulah, saudara, ada pujian, ada ungkapan yang begitu luar biasa. Sehingga sampai sekarang itu ditandai atau juga diucapkan seperti ini. I will not sacrifice. It cost me nothing, dikatakan. Saudara, perhatikan, aku tidak akan memberikan persembahan yang gratis, tapi aku mau bayar, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, ini luar biasa. Kemudian saudara bisa lihat di dalam 2 Tawarik pasal 3 ayat 1. Ini berbicara tentang Gunung Moria. Pasal 3 ayat 1 di situ kita perhatikan. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Perhatikan, saudara. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat ditetapkan Daud, yakni tempat penggirikan Ornan, orang Yebus itu. Perhatikan, saudara-saudara. Jadi kita lihat bahwa Abraham pergi ke Gunung Moria. Kemudian kita lihat bahwa Daud juga, saudara, memberikan korban untuk berhentinya tulah. Dan kemudian, saudara, Salomo hari ini, saudara, membangun bait suci di Gunung Moria, yaitu disebut Yerusalem. Tapi baik, saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati, saudara, ketika kita melihat ada rahasia firman Tuhan yang dibukakan di dalam kehidupan kita. Pertama, saudara, saya mau sampaikan, ketika kita mulai belajar taat dari hal kecil, kita diberkati, saudara. Kedua, saudara, yaitu bahwa Abraham tahu bahwa pencobaan itu tidak melebihi daripada apa yang dia percayain. Yang Tuhan sudah berikan, kemudian Tuhan tidak akan mengambilnya. Yang ketiga, saudara, Abraham sungguh-sungguh, betul-betul, saudara, dia menyerahkan anaknya. Saudara, saya mau sampaikan sekali lagi, saudara, kita kalau untuk beriman, untuk memperoleh sesuatu, itu hebat, saudara, banyak orang. Tapi beriman untuk memberi sesuatu, itu jarang, saudara. Jarang sekali kita dengarkan bahwa ada orang memberikan separuh hartanya untuk Tuhan. Jarang, saudara. Ya, tidak segampang itu, saudara. Atau juga memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara, atau seluruh hartanya kepada Tuhan. Jarang, saudara. Tapi kalau kita lihat di sini, Abraham sanggup memberikan anaknya, satu-satunya anaknya yang tunggal untuk Tuhan, saudara. Artinya apa, saudara? Apa yang menguasai diri kita hari ini? Kita harus merdeka, kita harus bebas, saudara.
Sehingga kita betul-betul ditemukan oleh Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mempunyai kemurnian hati. Sudah tidak ada yang lain, saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mau katakan, apalagi yang kita mau pertahankan di bumi ini? Oh, kita harus bersyukur bahwa Tuhan telah datang kepada kita dan Dia menjadi, saudara, Tuhan kita yang memberikan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Mau apalagi, saudara? Paulus mengatakan bahwa warga kita adalah warga sorga, saudara. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, ketika Tuhan katakan, sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Berapa di antara kita di gereja, di dalam situasi pandemik ini, saudara, di situasi COVID-19 ini, saudara, Tuhan sedang menguji apa, saudara? Tuhan bisa saja menguji karakter kita, menguji komitmen kita, saudara. Hari ini, saudara-saudara, saya bersyukur beberapa teman ikut berjuang untuk menolong orang-orang yang dalam kebutuhan. Siapa lagi kita coba membantu, dan orang-orang miskin kita coba bantu, saudara, supaya mereka juga diberkati, saudara. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian, saudara, di dalam pandemik ini kita setia nggak berdoa setiap malam jam 9. Ini juga merupakan berkat Tuhan bagi kita semua. Saya bersyukur, saudara, kalau hari ini secara otomatis anak saya, Jeremy, Josiah, istri saya, pas jam 9 mereka akan datang, duduk bersama dan berdoa. Dan kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagi saya ini merupakan satu berkat yang luar biasa. Apakah saudara melakukan doa? Atau ada waktunya doa, waktu perasaan saudara baik, saudara mau doa, waktu nggak baik, saudara nggak mau berdoa. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita seharusnya tetap berdoa. Saudara akan melihat ada kuasa di atas doa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu bisa terjadi. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Yahweh, Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah saudara sedang susah? Apakah pandemik ini membuat saudara saudara gundah gulana? Ini waktunya, saudara, dalam ujian seperti ini kita mencari Tuhan. Kita mulai mengatakan Tuhan itu adalah Allah Yahweh, Jireh, saudara, yang menyediakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Hari ini aku telah mengetahui hatimu. Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh orang yang percaya? Saya mau sampaikan, saudara, setiap kita pasti melewati ujian. Kalau engkau hanya tetap dengan emosional, pasti waktu ada masalah, saudara selalu jadi susah. Saudara selalu menjadi takut. Saudara selalu menjadi khawatir. Saudara selalu bisa, artinya saudara kacau mengikut Tuhan. Kadangkala saudara pun bisa meninggalkan Tuhan. Buat apa, saudara, kita meninggalkan Tuhan di dalam situasi yang sulit? Saya mau sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tekun mengikuti Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau saudara nggak bisa mendengarkan suara Tuhan, saudara bisa baca firman Tuhan, saudara bisa berdoa, merenungkan firman Tuhan. Saudara sulit, saudara ada masalah, siapa saja saudara, Tuhan katakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan di dalam hidupmu. Saudara, semua usaha hari ini, semua saudara, kita lihat khususnya di travel agent, perhotelan, pesawat, saudara, semua sedang digoncangkan, saudara. Satu hal yang nggak bisa ditergoncang, yaitu kerajaan Tuhan, saudara. Dan kalau saudara terikat dengan kerajaan Tuhan dalam Yesus Kristus, sekalipun pandemik, sekalipun corona, sekalipun COVID-19 ini, tidak harusnya mengguncangkan, saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, saudara, melakukan mujizat, yang sanggup menjadi penyedia dalam hidup saudara. Sehingga saudara, akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, telah
ku ketahui, dikatakan. Telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Tuhan. Nah, ketika dikatakan seperti itu, saudara, maka Tuhan katakan, mulai hari ini, aku bersumpah memberkati kehidupanmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan telah mengetahui hatinya Abraham, maka Tuhan berjanji, itu bukan sekedar janji, saudara. Tuhan katakan, aku bersumpah. Aku tidak mengerti ayat ini. Tuhan sendiri bersumpah, saudara. Bersumpah dengan dirinya sendiri. Karena apa, saudara? Tidak ada yang melebihi Tuhan itu. Sehingga Tuhan ketika bersumpah, dia bersumpah atas dirinya sendiri. Bukan dia bersumpah atas rumput atau bumi. Saudara, dia bersumpah karena dia tidak ada orang, tidak ada ilah yang melebihi dia. Dan inilah, saudara, satu berkat. Ayat 16 berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Biasanya orang bersumpah dengan hal yang lain. Demi bait suci atau demi langit. Tidak. Tuhan bersumpah. Ini sesuatu hal yang sulit sekali untuk dimengerti, saudara. Tapi saya mau katakan, inilah rahasia Tuhan. Ketika Tuhan bersumpah, maka pasti Tuhan akan menepati janjinya. Apa sumpah Tuhan? Perhatikan, saudara. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, saudara perhatikan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara, perhatikan, saudara, bahwa inilah hal yang luar biasa. Ketika Tuhan katakan, aku bersumpah demi diriku sendiri, saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau saudara sudah punya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara punya Yesus dalam hidup saudara. Kemudian saudara mulai dengan langkah pertama, belajar ketaatan. Saudara jangan percaya kepada orang-orang yang mengajarkan sesuatu, oh kita tidak ada proses. Itu adalah sesuatu yang salah, saudara. Saya mau katakan Tuhan selalu mau melihat hati kita. Belajar hal pertama yaitu ketaatan. Hal yang kedua, bahwa Tuhan mengendaki kita selalu mengucapkan kata-kata iman, saudara, seperti dikatakan oleh Abraham. Kalian tunggu di sini, aku dan anakku akan pergi ke sana, setelah sembahyang kami akan kembali. Maka yang firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Yang ketiga, saudara, bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, melihat hidup kita. Kita melewati satu proses demi proses demi proses, saudara. Kita seharusnya menjadi semakin dewasa. Jangan sampai, saudara, dimulai dalam roh, diakhiri dalam kedagingan. Kita tidak boleh begitu. We shouldn't be like that. We start from the Spirit. We have to end with the Spirit. Sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, saudara. Keep on, saudara. Di dalam situasi seperti ini, kalau Tuhan sendiri bersumpah untuk memberkati Abraham, saya percaya kita juga ada janji Abraham di dalam kehidupan kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saya mau sampaikan, ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya melihat perjalanan saya bersama dengan Tuhan, seperti seorang musafir, saudara, yang keluar dari satu agama yang beda ibadahnya, yang beda tuannya, saudara. Tetapi setelah saya menemukan Yesus Kristus, ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang firman-Nya yang telah menjadi manusia, yang telah datang dalam hidup saya. Dia membentuk kehidupan saya, dan kemudian, saudara, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ketika saya mau taat kepada dia. Sama halnya sebagai jemaat gereja Elim di Brastagi, ketika kita mulai, saudara, mengikuti perintah Tuhan, pertama, kita mau taat. Kedua, janganlah selalu mengucapkan kata-kata negatif. Selalu berpikiran positif. Selalu berkata-kata hal yang baik. Jangan selalu artinya, oh saya menjadi orang pengkritik. Nggak guna, saudara. Kalau kritiknya selalu sama aja, kritiknya tidak bangun, tidak ada guna. Orang akan mengecap kita itu pribadi yang aneh, saudara. Tentu ada hal-hal yang baik kita lihat
di dalam diri orang. Dan kita puji Tuhan sehingga kita akan memberkati. Saudara, kita diberkati dan kita memberkati, saudara. Saya juga, saudara, kepada anak saya mau berterima kasih kepada Jeremy. Dia bisa merekam, dia bisa mengerjakan, saudara, hal-hal seperti ini, saudara. Jadi ada hal-hal yang baik yang kita dapat, kita ucapkan hal-hal yang baik. Makanya, saudara, hal yang kedua itu, yaitu Abraham itu hidup dalam iman, saudara. Dia katakan kepada bujangnya, aku pergi setelah sembahyang, aku akan kembali bersama dengan anakku, saudara. Yang ketiga, saudara, ketika dia taat, dia mulai mengerjakan, akhirnya Tuhan bersaut, saudara, jangan kau bunuh anaknya. Karena memang Tuhan tidak akan pernah minta anaknya dikorbankan. Itu bukan hati Tuhan untuk minta anak dikorbankan, untuk minta anak dibakar hidup. Itu bukan Tuhan, kecuali, saudara, itu iblis, saudara. Penyembahan kepada setan, saudara. Penyembahan kepada dukun-dukun. Tuhan tidak demikian. Dia tahu ketika dia uji, Abraham sendiri juga tahu bahwa Tuhan tidak akan menguji lebih daripada kemampuan hidupnya, saudara. Saya percaya kalau saya lewati banyak masalah, banyak persoalan yang tidak, saudara, artinya bukan saya nggak bisa, saudara. Tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi, membuat saya semakin lebih dewasa, supaya karakter saya terbentuk, komitmen saya akan menjadi lebih baik lagi. Ketika dari hal kecil kemudian melewati satu fase kepada fase yang lain, saya menemukan bahwa Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita, di dalam hidup saya, saudara. Makanya, saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, ketika Tuhan katakan, Tuhan bersumpah sedemikian rupa, aku akan memberkati keturunanmu. Hari ini kita sendiri diberkati, saudara. Abraham taat, maka, saudara, kita lihat ada Daud, kemudian ada Salomo, kemudian, saudara, kita lihat, saudara, sampai pada satu titik, saudara, Tuhan katakan seperti ini, jangan kau apa-apakan anakmu. Dan Tuhan telah menyediakan seekor kambing domba, dan itulah yang Tuhan katakan engkau korbankan. Itulah sesungguhnya artinya Jehovah Jireh, saudara. Tuhan menyediakan. Mari kita lihat kepada ayat 14, saudara. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Tuhan menyediakan pengganti. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara, bukankah saudara bisa melihat dari tadi saya katakan, bahwa dari Kejadian, kemudian kita lihat kepada Daud, kemudian kita melihat kepada Salomo, mereka seolah-olah diarahkan Tuhan kepada tempat yang sama, yaitu di Gunung Moria. Yang kita tahu sekarang itu ternyata di Yerusalem, saudara. Bait suci Tuhan dibangun di sana. Hari ini, saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 29. Kalau kita perhatikan di situ, maka ini berbicara tentang Yesus yang menggantikan dosa dunia ini. Perhatikan, saudara, Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia ini. Saudara, ketika kita melihat Yesus, saudara, maka saudara perhatikan apa yang dibuat oleh Abraham itu berbicara tentang masa depan, yaitu, saudara, Yesus yang akan datang ke dalam dunia. Hari ini, saudara, Kristus telah datang dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau kita percaya, saudara, maka kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Makanya, saudara, kita diselamatkan oleh kemurahan, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Makanya, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita perhatikan dari awal sampai kepada penggenapan, sehingga Yohanes katakan, lihat, itu adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia ini. Saudara, Tuhan dikatakan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan pengampunan dosa. Tuhan menyediakan Yesus Kristus
untuk mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga di tempat yang sama, saudara. Baik itu Abraham mau mengorbankan Ishak, di situ ada anak kambing domba, saudara. Kemudian saudara Daud, saudara, yang membangun mezbah, di situ pula saudara Salomo membangun bait suci. Kemudian saudara hari ini saudara Kristus disalibkan di tempat yang sama, di Gunung Moria, di Yerusalem, saudara, untuk penebusan dosa. Dan saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Saudara, seluruh dunia sedang digoncangkan, saudara, dengan segala masalah yang menimpa dalam dunia ini. Tapi kalau saudara mempunyai Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada kita semua, seluruhnya boleh digoncangkan. Tapi kalau saudara percaya hari ini bahwa Tuhan adalah penyedia dan Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara, saudara bersandar kepada Dia, maka saudara tahu bahwa keselamatan itu sudah pasti di dalam hidup saudara. Karena Kristus katakan, I am the way, the truth, and the life, and no one come to the Father through me. Artinya, akulah jalan dan kebenaran, dan tiada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saya mau sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Hal pertama, saudara, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Dari hal yang kecil, sehingga kita sudah terbiasa untuk menuju kepada hal yang besar. Yang kedua, saudara, mari saudara, kita itu mengucapkan kata-kata iman. Jangan selalu negatif, jangan selalu putus asa, jangan selalu merasa, wah, sudah tidak ada harapan. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Yang ketiga, saudara, ketika saudara taat dan saudara percaya, maka Tuhan selalu menyelidiki hati kita. Dia mau menguji hati kita, siapa kita. Kalau kita belum lulus juga, saudara, kita sulit sekali untuk menerima janji yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya teringat, saudara, waktu dulu saya di Singapura berkhotbah dengan cara yang sederhana, maka seorang hamba Tuhan, dia datang dan dia katakan bahwa Tuhan akan memakai engkau untuk hal-hal yang besar. Sampai hari ini saya tidak bisa melupakan perkataan yang disampaikan kepada saya. Namun apakah tidak ada masalah? Ada masalah. Tapi Tuhan setia. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, Tuhan menolong saya, saudara. Yang keempat, saudara, artinya begini, bahwa ketika Tuhan katakan Jehovah Jireh, artinya Tuhan menyediakan Kristus untuk pengampunan. Ini hal yang paling penting berbicara tentang keselamatan manusia. Ketika kita ada hal ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat, terima saja doa. Saudara, tutup mata sebentar, sehingga biarlah kita diberkati melalui firman Tuhan. Saya mau berdoa yang sakit akan disembuhkan. Saya mau berdoa saudara menemukan rahasia kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan memberkati ibadah minggu di gereja Elim Kairos Perstagi. Tuhan, setiap kami yang mendengarkan melalui live streaming maupun di gedung gereja, Tuhan berkati. Ajar kami Tuhan untuk taat kepada firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami mendapatkan hal-hal yang besar. Bapa di sorga, hal yang kedua, tolong Roh Kudus agar kami selalu bisa berkata-kata iman, jauhkan dari kata-kata frustrasi, seolah-olah tidak punya pengharapan. Namun hari ini Tuhan Yesus, kami percaya sekali Tuhan, ketika kami berkata-kata dengan hal yang benar, maka hidup kami akan diberkati. Sebab firman-Mu berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang menggemakannya, maka memakan buahnya. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, hari ini biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami.
Tuhan, yang ketiga, ya Tuhan, kami percaya Tuhan itu selalu mau menguji hati kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengetahui hati kami, bahwa kami ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Tuhan Yesus, seperti Engkau bersumpah kepada Abraham, maka berkat itu juga turun kepada kami. Kalau Engkau katakan bahwa aku akan memberkati Engkau dan keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, pasir di tepi laut, Tuhan, maka kami juga menerima berkat Abraham di dalam kehidupan kami karena kami percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kami. Biarlah Tuhan yang sedang mendengarkan hari ini, ketika susah, Roh Kudus turun dan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan Yesus, mereka yang takut, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Yang lagi frustrasi Tuhan, Tuhan memberikan jalan di mana waktu mereka tidak punya jalan. Mereka yang tidak bisa Tuhan, tenang jiwanya. Tuhan Yesus katakan kepadamu, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau hari ini saudara pertama kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara katakan, aku butuh Yesus. Ikuti doa saya. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Beri aku Tuhan pengalaman baru, hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, untuk mengakhiri ibadah ini biasanya di buletin kita ada doa, maka kita akan baca bersama-sama supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Khususnya jemaat yang di Brastagi, ikuti doa saya supaya kita semua bacakan doa ini dan imani bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Ikuti doa saya. Katakan seperti ini. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Ajarilah kami untuk belajar menuruti hal-hal kecil agar kami terbiasa untuk hal yang besar. Jauhkanlah kami dari kesombongan-kesombongan yang selalu mengabaikan untuk menuruti Engkau, dan ampunilah kami. Kami tahu bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami tetap mengucapkan kata-kata iman. Sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hari ini di tengah-tengah COVID-19, kami selalu percaya bahwa akan tiba waktunya, bahwa semuanya ini akan selesai dengan doa dan ketaatan kami. Biarlah Engkau mengetahui bahwa kami sesungguhnya takut akan Engkau. Roh Kudus, tolong kami, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Bawalah damai dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan satu pujian. Kiranya
Tuhan melindungi aku. Kita berdiri dan kita menyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.